Budaya Tionghoa, sejarah dan makna tari barongsai dan liong. Kita tentu cukup familiar dengan permainan barongsai dan liong atau tari barongsai dan liong yang sering kali ditampilkan ketika Imlek dan Cap Gome. Kesenian tari tradisional barongsai atau dalam bahasa Mandarin Wuxi, bahasa Jepang Shishimai, bahasa Korea Sajacum, bahasa Vietnam Mualan telah ada sejak dinasti Shin pada 221 sebelum Masehi, 206 sebelum Masehi. Tari barongsai sendiri semakin populer pada masa dinasti Selatan dan Utara tahun 420-589 Masehi, di mana ketika itu seorang panglima perang bernama Chong Xue menggunakan kostum barongsai untuk menakut-nakuti gajah-gajah pasukan gajah negeri Lin Yi yang terkenal ketangguhannya. Dan idenya itu berhasil dengan baik. Dalam budaya Tionghoa, barongsai atau wuxi adalah pelambang keberanian, kekuatan, kebijaksanaan, dan pengusir segala energi jahat. Dalam mitologi Tiongkok sendiri, wuxi adalah makhluk suci yang menjadi tunggangan para dewa dan juga sebagai pelindung manusia dari segala energi jahat. Wuxi adalah kesenian yang mendunia dan merupakan warisan peradaban umat manusia yang harus dilestarikan. Jika ditarik lebih luas, tari barongsai, permainan barongsai sangat erat hubungannya dengan legenda Monster Nien yang sering muncul ketika tahun baru Imlek untuk memangsa hewan-hewan ternak bahkan manusia. Diyakini bahwa barongsai adalah sebuah permainan tarian yang menggambarkan Nien Shou, sang monster tahun baru Imlek atau Monster Nien. Dan kisah Monster Nien tentang hubungannya dengan warna merah ada dalam video saya sebelumnya. Tidak hanya sekedar seni, tari barongsai juga diperlombakan secara profesional layaknya olahraga. Tim barongsai Indonesia sendiri yang diwakili Kong Ha Hong Liong Dance asal Jakarta cukup memiliki prestasi yang membanggakan. Dengan 5 kali juara dunia di Guangzhou, Cina 2009, di Tangerang, Indonesia 2014, di Beijing, Cina tahun 2015, kembali meraih juara di Tangerang, Indonesia pada tahun 2017. Dan pada tahun 2019 meraih juara di Guangxi, Cina, kembali meraih gelar juara. Dan dalam seni barongsai di Indonesia juga cukup unik, karena seni barongsai di Indonesia sering dimainkan oleh berbagai etnis suku dengan rasa pluralisme yang tinggi. Dan seni tari barongsai di Indonesia pun baru berkembang pada saat runtuhnya Orde Baru dan setelah reformasi. Anda-anda yang menggemari film-film kungfu Mandarin, terutama film Kungfu Master yang diperankan Jet Li, tentu tidak asing dengan permainan atau tari barongsai. Selain tari barongsai, ada lagi satu yang kerap kita lihat di film-film kungfu Mandarin, yakni tari liong atau tari naga. Tari liong atau tari naga berasal dari dinasti Han, tahun 180 sebelum Masehi, 230 sebelum Masehi. Sebagai penghormatan kepada Raja Naga, penguasa lautan, dan kepada para kaisar. Tari naga sering dilakukan untuk menolak bala dan dalam acara panen raya pada masa-masa kekaisaran Tiongkok dulu. Dan naga merupakan hewan mitologi yang sangat dihormati dan sakral bagi orang Cina, orang Tiongkok, orang Tionghoa pada zaman dulu. Dalam kebudayaan Tionghoa, tari liong tidak boleh sembarangan dimainkan. Sebelum dimainkan, mata naga harus dibuka melalui sebuah ritual, dan apabila telah dimainkan, naga harus disimpan baik-baik atau dibakar untuk mengantar roh naga yang masuk ke dalam tari liong kembali ke surga. Jika tidak, dipercaya akan terjadi bencana seperti kebakaran ataupun banjir. Tari liong dimainkan oleh banyak orang dengan kayu yang menghubungkan para pemain dengan liong. Tari liong dimainkan bersama gendang atau loku dan lemce, serta seorang yang memainkan mutiara naga.
Dalam bahasa Mandarin sendiri, Tai Leong disebut Wulong. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman tentang adat budaya tradisi Tionghoa. Jika ada kekeliruan, tolong dikoreksi lewat kolom komentar. Kita harus terus melestarikan budaya sebagai identitas diri kita, sebagai sebuah bentuk penghormatan kepada para pendahulu, sebagai sebuah bentuk jati diri kita sebagai suatu suku bangsa. Kita harus melestarikannya sebagai sebuah seni dalam peradaban umat manusia yang penuh dengan keragaman. Terima kasih sebesar-besarnya telah menonton dan tolong subscribe-nya.